Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin, pada pagi hari ini kita bisa mengawali hari Jumat dengan ibadah sahur, dilanjutkan dengan ibadah salat subuh berjamaah yang didahului oleh surat fajar 2 rakaat, di mana salat fajar 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia seisinya. Yang hukumnya sunnah muakkad sudah lebih baik daripada dunia seisinya. Pasti sholat subuhnya lebih dari itu, karena sholat subuh hukumnya wajib. Satu kanugrahan buat kita. Kemudian dilanjutkan masih i'tikaf. Ya mungkin juga hadirin i'tikaf sejak malam ada di masjid. Kita masih i'tikaf di masjid sambil tadarus. Tadarus itu asal kata darosa. Darosa itu sinau. Jadi mempelajari isi Al-Quran yang kita harapkan setelah tahu isi Quran itu mendorong kepada kita berkeinginan untuk melaksanakan Quran. Itulah hidayah. Pada pagi hari ini saya ajak para hadirin tidak tadarus surat Al-Baqarah ayat 261 seterusnya sampai selesai. Karena ini rangkaian infak, rangkaian sedekah. Ini 261 sampai 274 itu satu rangkaian cerita sedekah terus. Salah satu kelemahan pengajian yang tematik ya, saya tema itu biasanya ada beberapa ayat Quran yang tidak pernah terbahas ya. Tapi keuntungan dari tafsir belajar Quran urut ya. Selain Al-Baqarah ayat 1, 2 seterusnya, nanti apapun akan terbahas. Hanya kadang-kadang perlu meninjau menghubungkan dengan ayat lain, karena satu ayat itu tidak berdiri sendiri. Itulah maka ada tafsir Quran bi Quran, ayat bi ayat. Jadi satu ayat ditafsirkan dengan ayat lain. Ada juga tafsir Quran ditafsirkan dengan hadis, atau bisa juga Quran ditafsirkan dengan ilmu yang dijelaskan oleh akal, yang memang hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Seperti di dalam surat Al-Mu'minun itu cerita mengenai kejadian janin. Nah itu kan dijelaskan oleh ahli kandungan. Nah, itu kan berarti dijelaskan dengan ilmu. Atau kejadian alam ini dentuman, itu juga dengan astronomi. Kita akan tadarus mulai ayat 261 sampai nanti kurang lebih setengah jaman ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Sebelum masuk ke sini, pada surat Al-Baqarah ayat 2
Quran itu sebagai hudan. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Pasti, la raiba itu pasti. Dan tingkat kepastiannya lebih pasti daripada 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kita merasa yakin 100% benar kalau 2 ditambah 2 4. Lah kebenaran Quran lebih pasti dari itu. Jadi kalau Quran sudah berfirman, Allah berfirman dalam Quran, maka pasti tidak bisa diragukan lagi. La raiba fi hudan. Tapi tidak semua orang ternyata, hanya untuk orang bertakwa. Tidak bertakwa ya tidak menarik. Tidak menarik Al-Quran itu. Kadang-kadang aneh merasa beban. Nah, makanya di dalam surat Al-Isra itu disebutkan Quran itu tidak nambah apa-apa bagi orang zalim kecuali beban, kerugian saja bagi orang zalim. Masalil ladzina, perumpamaan alladzina, orang-orang yungfikuna yang senantiasa menafkahkan. Yungfikuna menunjukkan nafkahnya tidak sekali infaknya. Yungfikuna bukan telah tapi sedang menginfakkan. Berarti apa? Infak itu tidak dilakukan hanya sekali. Kalau di bulan Ramadan tidak hanya dilakukan di bulan Ramadan. Yungfikuna itu menunjukkan suatu perbuatan yang dilakukan tidak ada hentinya. Makanya bahasa Arab disebut fa'il mudhari ya. Sedang berulang. Yungfikuna. Amwalahum itu jamak dari mal. Mal itu hanya satu. Jamaknya amwal. Artinya di sini bisa menunjukkan malnya apapun boleh. Atau bisa menunjukkan kalau infak jangan sedikit-dikit tapi banyak gitu. Fisabilillah, di jalan Allah. Dalam buku tafsir banyak tafsir ya tentang fisabilillah. Ada yang mengartikan perang, ya perang medan ini, medan pertempuran dengan membawa senjata. Tapi ada yang lain, tapi yang lebih pas untuk kondisi kita, fisabilillah itu di jalan yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, itu fisabilillah. Seperti dari rumah datang ke masjid ya. Nah itu fisabilillah. Maka tatkala orang itu meninggal fisabilillah, dia syahid. Jadi kalau ada orang dari rumah pergi ke masjid niatnya lillahi ta'ala ya, kemudian terjadi sesuatu di jalan sampai meninggal, nah, dia syahid. Tapi syahidnya tidak seperti syahid orang yang mati di medan pertempuran. Kalau mati di medan pertempuran tidak disolati, tidak dikafani, langsung aja dikubur kan kita. Tapi kalau ini syahidnya pengurusan jenazahnya biasa. Fisabilillah. Amasali seperti perumpamannya nandur 1 biji menjadi 7 batang. Kemudian fikuli masing-masing batang mi'atan, ada 100 biji. Berarti nandur 1 biji jadi 700. Ini motivasi Allah. Infak di jalan Allah 2.000 rupiah Allah ganti 1.400.000. Kan satunya 700. Nek 2.000 berarti 1.400.000. Berlipat ganda. Mestinya ini sangat menarik buat kita. Mana ada investasi keuntungannya kalau 700 kali itu namanya 700%.
70.000%. 70.000% gitu. 700 kali lipat kan. Suatu keuntungan yang sangat besar sekali. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan kepada orang yang dikehendaki. Nah, kalimat terusannya menunjukkan bahwa 700 itu bukan bilangan 700 seperti 699, 700, bukan itu. Tetapi bilangan yang Allah sendiri yang tahu. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan kepada siapa yang dikehendaki. Jadi bilangan yang Allah sendiri yang tahu, kita tidak tahu. Artinya apa? Infak itu Allah balas sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, di ayat lain di surat Al-An'am 161 Allah berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa orang yang datang dengan satu hasanah, man jaa bil hasanati falahu, baginya asyru 10. Berarti 1 banding 10. Kok yang ini 1 banding 700 atau bahkan lebih? 2 ayat dipadukan, mana yang benar nih? Nah, jadi kompromikan. Artinya apa di sini? Pahalanya bisa mulai 10 sampai 700 bahkan sampai lebih. Tergantung apa? Tergantung kepada nilai manfaat dan waktu manfaat. Seperti bangun masjid ini, nilai manfaatnya besar, waktu manfaatnya panjang. Nah, itu sangat tinggi sekali. Bangun masjid kan untuk puluhan tahun, bukan tahunan, puluhan tahun. Jadi kalau ke sebelah barat ada Masjid Pangeran Diponegoro, itu berdiri tahun 1982. Undip belum pindah sini. Kalau Pulinet sudah. Nah, terus panjang. Nah, dengan tingkat manfaatnya yang memuatkan orang banyak, siapapun manfaatnya datang ke sini sholat, ngaji dan ngaji kan itu. Lah itu menunjukkan nilai manfaat. Jadi infak itu kita milih mestinya. Milih mana? Milih proyek atau objek infak yang punya nilai manfaat besar dan nilai manfaatnya panjang. Lah, kalau panjang maka disebut jariyah. Jariyah itu apa? Ngalir. Amal jariyah, amal yang ngalir. Orang yang nyumbang apapun yang di sini, ini pahalanya ngalir selama masjid ini ada. Mungkin orangnya sudah meninggal, tetap aja ngalir. Nah, itu disebut jariyah. Makanya tatkala manfaatnya panjang bisa jariyah itu. Mungkin nyumbangnya hanya 1 sak semen, tapi kan milu nempel di sini. Wah, itu panjang sekali. Nah, ini milih. Jadi kalau ada proyek-proyek seperti ini, kudu motivasi tinggi tuh. Nempelkan apapun yang kita mampu. Supaya apa? Mendapatkan nilai manfaat panjang dan besar, sehingga pahalanya juga panjang dan besar. Aduh. Wallahu, dan Allah wasi'un alim. Wasi'un menunjukkan tidak akan kurang Allah ngasih pahala. Luas sekali Allah. Allah itu maha luas. Jadi tidak pernah ada istilah, wah ini kehabisan nih, tidak bisa ngasih pahala. Allah wasi'un. Tidak pernah ada cerita seperti ini. Alim, mengetahui, berarti apa? Mau sembunyi, mau tidak, Allah tahu. Jangan takut. Bahkan kalau bisa amal itu dilakukan secara sembunyi. Kalau bisa, sama bisa sembunyi. Makanya kalau sholat sunnah lebih baik di rumah. Kalau sholat wajib di masjid. Kan tidak mungkin jamaah di rumah.
ikut jamaah, mesti ada yang lihat. Kalau bisa sholat sunnah di rumah, nggak ada yang tahu. Nah, kita lanjutkan bahasannya di 262. Alladzina yunfikuna amalan fisabilillah, diulang. Orang-orang yang menafkahkan hartanya fisabilillah. Nah, terus summa layut biuna, kemudian tidak diikuti dengan menyebut-nyebut dan menyakiti penerima. Ada kata, hanya 2 kata, summa, menunjukkan setelah infak sampai kapanpun tidak boleh disebut-sebut. Jadi jangan dipamerkan. Walaupun secara fikih memamerkan amal tidak secara otomatis menghilangkan pahala kalau niatnya ingin diikuti orang lain. Memberi contoh. Itu enggak. Tapi tatkala kita amal ingin dicontoh orang lain, pertama ikhlas. Setan itu tidak akan berhenti, akan merubah dari ikhlas, senang dipuji karena banyak yang nyebut-nyebut. Terlalu tinggi risikonya. Makanya kalau sudah infak udahlah selesai, tutup. Tidak usah disebut-sebut amal itu, apalagi sampai menyakiti orang lain. Nah, sebab apa? Ini akan batal. La tubtilu amalukum, di 264-nya itu, jangan kau batalkan infakmu dengan menyebut-nyebut. Nah, jadi ini infak itu seperti itu. Kemudian lahum ajruhum, berarti infak itu bukan orang lain, kembali kepada kita. Kembali kepada kita sendiri. Nah, jadi ini adalah konsep infak. Setelah infak jangan disebut-sebut. Rahasiakan, serahkan kepada Allah, pasti Allah mencatatnya. Dan kita akan ketemu pahalanya besok di akhirat. Atau bahkan Allah akan menggantinya sejak di dunia ini. Makanya tidak pernah ada cerita orang infak tuh terus miskin, bahkan subur. Allah menggantinya sejak dunia. Nah, ini motivasi dari Allah tentang infak. Jadi lewat 2 ayat ini, marilah kita mencoba untuk membiasakan diri infak setiap saat. Tidak usah nunggu banyak. Apapun yang punya kita infakkan. Insya Allah Allah mengganti dan amal ini sampai akhirat. Tapi kalau tidak diinfakkan, habis dimakan, terus di akhirat nanti dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Akhirnya gigit jari. Nah, demikian yang bisa saya utarakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah taufik kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.